Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Wahid Hasim Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi tugas manajemen resiko dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ulinuha SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Nahisya Berdayani, Amelia Dia Indrawati, dan Ilmawati. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema resiko pada bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian di suatu negara Indonesia. Hal ini terjadi karena bank memiliki fungsi utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengalirkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pentingnya peranan bank ini tentunya membuat siapa saja yang melakukan apapun kepada bank mengetahui bagaimana sistem manajemen risiko pada bank. Bank yang baik akan menjalankan fungsi dengan baik dan dapat memelihara kepercayaan masyarakat secara baik. Manajemen risiko dalam kegiatan operasional bank mencari tahu tentang risiko, penilaian, dan penilaian, serta bagaimana cara efek negatif atau risiko yang didapat dari hasil keuangan dan modal bank. Jenis risiko pada bank. Yang pertama, ada risiko murni. Risiko ini dapat terjadi karena pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Yang kedua yaitu risiko spekulasi. Risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Yang ketiga yaitu risiko intern. Risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu risiko hukum. Risiko ini adalah bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Dalam risiko murni ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu risiko operasional. Menurut PBI nomor 11/25/2009, risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak terjadinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Kemudian yang kedua, yaitu risiko likuiditas. Menurut PBI nomor 11/25/2009, risiko ini terjadi karena akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi kerugian bank. Risiko spekulasi. Dalam risiko spekulasi terdapat risiko yang pertama, risiko pasar, di mana risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga option. Yang kedua, risiko kredit. Risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang ketiga, risiko reputasi, di mana risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko intern. 1. Risiko kepatuhan. Timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang kedua, risiko bisnis. Risiko yang terkait dengan posisi kompetitif dan prospek perkembangan bank dalam menghadapi pasar yang dinamis penuh perubahan. Risiko bisnis meliputi risiko yang terkait dengan prospek dari produk dan layanan. Yang ketiga, risiko strategis. Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal. Risiko hukum. Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya ketuntutan hukum, kelemahan dalam prospek legal atau yuridis,
Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Dampak potensial dari kegagalan pengelolaan risiko. Risk event akan berdampak pada bank, yaitu berupa kerugian finansial. Stakeholder bank tersebut berupa pemegang saham, karyawan, dan nasabah, dan perekonomian. 1. Dampak dari pemegang saham. 2. Dampak pada pegawai, serta dampak pada nasabah. Pengawasan perbankan sebagai cara menghindari risiko. 1. Pengawasan yang dilakukan oleh internal perbankan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Sistem Kerja, Audit Inter, dan Sistem Pengawasan Melekat. 2. Pengawasan yang dilakukan oleh eksternal perbankan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Sentral. Manajemen risiko perbankan diatur melalui Peraturan Bank Indonesia. Bank diharuskan mengelola risiko perbankan melalui kegiatan 1. Identifikasi risiko, 2. Pengukuran risiko, 3. Monitoring risiko, dan pengendalian risiko. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.